Hello everyone, welcome back to Cici Land. Bersama saya, Cici Wahdania. Yuk kita cicil bahasa Inggris kita. Oke, sekarang kita akan memperhatikan sekolah kita. Lalu melihat ada ruangan dan fasilitas apa aja sih yang ada di sekolah kita ini. Jadi di sekolah ini yang bisa kita lihat, kita punya ruangan kelas tentunya, yaitu classroom. Lalu ada tiang bendera, flagpole, lalu kemudian ada perpustakaan, library, lalu kemudian ada juga lapangan basket, basketball court, ada bangku taman, park bench, lalu ada pohon besar, big tree, ada kantin, kemudian ada juga security post atau pos satpam. Nah, untuk lebih detailnya, kita punya 14 ruangan kelas, jadinya 14 classrooms. Lalu ada satu flagpole atau one flagpole, satu tiang bendera, one library, one basketball court, a big tree, a park bench, a canteen, and one security post. Nah, sekarang kita akan coba deskripsiin sekolah kita ini dengan bahasa Inggris. Kita mulai dengan I would like to describe our school. Artinya, saya ingin mendeskripsikan sekolah kami. I would like to describe our school. In our school, di sekolah kami, we have 14 classrooms. Artinya, kami memiliki 14 ruangan kelas. We have one flagpole, kita memiliki satu tiang bendera. We have one library, kita memiliki satu perpustakaan. We have a basketball court, kita memiliki sebuah lapangan bola basket. We have a big tree, kita memiliki satu pohon yang besar. We have a park bench, kita memiliki satu bangku taman. We have one canteen, kita memiliki satu buah kantin. We have one security post, kita memiliki satu pos satpam atau pos keamanan. Nah, sekarang untuk mendeskripsikannya dalam bahasa Inggris, kita bisa menggabungkan semua kalimat-kalimatnya. Jadi, seperti ini. I would like to describe our school. In our school, we have 14 classrooms. We have one flagpole. We have one library. We have a basketball court. We have a big tree. We have a park bench. We have one canteen. And we have one security post. Nah, sekarang kita akan coba menamai gedung dalam bahasa Inggris. Nah, di sini ceritanya ada Udin dan ayahnya yang sedang jalan-jalan. Nah, selama perjalanan, Udin bertanya kepada ayahnya tentang nama gedung-gedung yang mereka lihat. Di sepanjang jalan itu, berdiri gedung-gedung yaitu ada bank, ada kantor pajak, ada rumah sakit, ada kantor pos, ada sekolah, dan ada kantor polisi. Jadi yang pertama ini ada bank, yaitu kemudian ada tax office atau kantor pajak. Lalu ada hospital, yaitu rumah sakit. Lalu ada post office, yaitu kantor pos. Lalu ada school, yaitu sekolah. Dan ada police station atau kantor polisi. Nah, sekarang mari kita perhatikan percakapan Udin dan ayahnya. Pertama-tama, ayahnya berkata, "Do you see the building on the left?" Apakah kamu melihat bangunan di sebelah kiri? Udin menjawab, "Yes. What is this building?" Ya, gedung apa ini? Lalu ayahnya menjawab, "This is a bank." Ini adalah bank. Kemudian Udin menjawab lagi, "I see. Saya mengerti. This building on the left is a bank."
bangunan yang ada di sebelah kiri ini adalah bank. Kemudian Udin bertanya lagi, what about that building next to the bank? Bagaimana dengan bangunan yang ada setelah bangunan bank ini? Lalu ayahnya menjawab, that is a tax office. Itu adalah kantor pajak. Lalu Udin menjawab lagi, I see, saya mengerti. That building next to the bank is a tax office. Bangunan yang berada setelah bank itu adalah kantor pajak. Lalu ayahnya menjawab, right, benar. The bank and the tax office are next to each other. Bank dan kantor pajak bersebelahan satu sama lain. Kemudian Udin bertanya lagi, and do you know that building on the right, across from the bank and the tax office? Do you know that building on the right? Apakah kamu tahu bangunan di sebelah kanan, across berseberangan, from the bank dari bank, and tax office dan kantor pajak? Jadi di sini Udin bertanya tentang bangunan yang di sebelah kanan yang di seberang bank dan juga kantor pajak. Lalu ayahnya menjawab, that building is a post office. Bangunan itu adalah kantor pos. Lalu Udin menjawab, I know, saya tahu. That building on the right, bangunan yang ada di sebelah kanan itu adalah a post office, sebuah kantor pos. Lalu ayahnya berkata lagi, remember, ingat, the post office, kantor pos, is across, di seberang, from the bank and tax office, di seberang dari bank dan juga kantor pajak. Lalu kemudian Udin bertanya lagi, and what about that building in front of us? Dan bagaimana dengan bangunan yang ada di depan kita? That is a hospital. Itu adalah sebuah rumah sakit. Kemudian Udin berkata, oh ya, that building is a hospital? Oh ya, bangunan itu adalah rumah sakit. Lalu ayahnya menjawab, right, benar. That building in front of us, bangunan yang ada di depan kita, is a hospital, adalah sebuah rumah sakit. Kemudian Udin bertanya lagi, and that building next to the post office? Dan bangunan setelah kantor pos itu? Lalu ayah menjawab, that is a school. Itu adalah sebuah sekolah. Udin mengatakan, I see, saya mengerti. So, jadi, the school, sekolah, is next to the post office, adalah setelah kantor pos, atau sebelahan dengan kantor pos. Ayah menjawab, yes, it is to the right of the post office. Itu berada di sebelah kanan dari kantor pos. Lalu Udin bertanya lagi, and what about that building across from the school? Dan bagaimana dengan bangunan yang berada di seberang sekolah, on the corner? On the corner ini biasanya artinya di sudut ya. Jadi bangunannya ini biasanya ada di sudut 90 derajat seperti letak rumah sakit, letak kantor pos, dan juga letak kantor pajak. Jadi biasanya corner ini ada di belokan. Jadi lokasi
bangunannya ini ada di antara dua belokan. Oke, kita lanjut. Lalu ayahnya berkata, "That building is a police station." Bangunan itu adalah sebuah kantor polisi. Lalu Udin menjawab, "I see, saya mengerti. So, jadi, the police station, kantor polisi, is across from the school, berada di seberang sekolah." Lalu ayah menjawab, "Right, benar. It is on the corner, itu berada di sudut, across from the hospital too, berada di seberang rumah sakit juga." Oke, sampai sini dulu video part 2 dari pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 bab 4 yang berjudul This is my world. Semoga dari video ini kalian bisa dapat banyak vocabulary baru dan bisa paham dengan pelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya.